waktu MTS itu sepak bola jatuh dari gawi ke gawi Jadi ada ke jurang. jatuh ke jurang. Iya. Berapa kedalaman? Nggak tahu. Nah. Dalamnya nggak tahu. Iya. Ada 2 meter, 3 meter. Ada yang kejedot ke kepala. Iya, Ada yang mungkin kejedot ini. kepala. Bagian depan. Bagian depan. Nah itu juga salah satu penyebab ya. Waktu dulu perceraian itu istri yang minta cerai kan? Iya, minta cerai. Istri. Iya. Istri yang minta cerai. Alasannya kenapa istri waktu itu minta cerai? Nggak tahu. Gitu. Apakah karena memang kita sudah ada keanehan dengan karena punya penyakit ini waktu itu? Gaduhan deh, sering teleponan, jeung batur gitu, jeung kabogohna ngasal, nya selingkuh. Oh, astagfirullahaladzim. Yang akhirnya memicu ya ke kita ya. Jadi Memicu trigger kita ya. juga. Ceraikan we itu. Ceraikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami YPNK TV, Yayasan Pondok Nurani Kemanusiaan, dalam sesi acara podcast kesehatan jiwa. Insya Allah hari ini kita ada ngobrol santai dengan salah satu PM ataupun penerima manfaat dari salah satunya di Yayasan Pondok Nurani Kemanusiaan, yang riwayatnya dulu datangnya ke sini diantar oleh kepolisian karena meresahkan masyarakat di wilayah Kecamatan Pacet, tepatnya di Desa Gadog. Diduga beliau waktu itu pemahaman masyarakat bahwa beliau itu mau maling, masuk ke pekarangan rumah orang, masuk ke rumah orang, akhirnya sempat ada kejadian pemukulan massa, pengeroyokan oleh masyarakat karena ketidakpahamannya. Tapi setelah dibawa ke kantor polisi, diamankan ke kepolisian sektor Pacet, ternyata beliau kondisinya memang terganggu mentalnya ataupun kejiwaannya. Nah hari ini ya kita kedatangan nih, alhamdulillah kita bisa bicara ngobrol santai langsung. Saya Jajang Rahman, ini juga kebetulan ada sahabat saya juga nih, Ustadz Alif, Ustadz Wahyudin. Nah, ini perkenalkan dulu atuh, siapa namanya teh? Henry. Kalau boleh tahu, boleh ya ini ngobrol-ngobrol dikit, ngobrol-ngobrol santai. Kan baik bahasa Sunda ge santai we, da urang mah memang orang Sundanya. Nah, dulu teh kenapa sampai mau dibawa dianterin sama polisi ke sini dalam kondisi muka teh gara remep kuning, itu ge kan sempat dijahitnya. Tuh depan belakang kan sempat dibawa ke IGD rumah sakit kan ya? Sempat. Iya. Itu teh kenapa waktu itu teh kejadian, mungkin sekarang udah ingat. Jelas. Kebiasaan ongkos mau ke Bandung. Oh, mau ke Bandung. Bisa ongkos. Nah, kan pengakuan teh orang Sukabumi. Nah, rek ka Bandung kudu ka Cipanas lah, ka Gadog gitu, kumaha ceritana? Saya pun ongkos itu biak pe jajan. Oh, kehabisan ongkos, habis pakai jajan. Terus kenapa bisa sampai ke Gadog? Mau masuk ke rumah orang? Apa memang kondisi pikiran Sudah pusing tuh. Oh, udah pusing. Terus pas masuk itu niatnya memang mau apa? Mau masuk ke rumah itu mau apa waktu itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Pokoknya bingung aja waktu itu mah, karena memang ya kita memang lagi sakit ya waktu itu. Bingung sampai mau masuk rumah orang, sampai akhirnya itu siapa yang pertama ada yang neriakin seorang bahwa Kang Henry itu maling katanya, gimana? Ada gak yang neriakin ataupun ada yang langsung mukul? Langsung digebukin. Oh. Ya Allah ya Rabbi. Jadi seperti itu tuh cerita awalnya gitu, teman-teman semua. Memang ya ketidakpahamannya di masyarakat yang akhirnya menimbulkannya Kang Henry pun yang memang dasarnya orang kena lagi sakit, kena gangguan mental, disangkanya seperti itu karena memang kondisi fisiknya Kang Henry waktu itu memang sehat, kelihatannya juga bersih semuanya, jadi wajar ya masyarakat pun kalaupun bertindak seperti itu karena melihat Kang Henry-nya juga orang masih bersih, sehat, beda dengan psikotik gelandangan yang lain. Contoh seperti yang lain kan rambutnya juga sampai gimbal, bajunya kotor-kotor. Kang Henry kan enggak, jadi wajar ya. Nah. Terus sekarang itu, sekarang kan udah ingat nama asli siapa sekarang teh? Suhendri nama asli. Kalau alamat sendiri, alamat kampungnya Kang Henry itu di mana? Kampung Cimerak. Kampung Cimerak. RT 24. RW 7. Desa Tegal Panjang. Kecamatan Cirenghas. Kabupaten Sukabumi. Oh, alhamdulillah ya sekarang sudah
ingatan kita sudah mulai pulih ya, ingat semuanya alhamdulillah, malah sama oh iya, berarti kalau udah pulih berarti harusnya ingat dong sama ibu, sama bapak, sama saudara. Kalau ibu siapa namanya? Nunung, Ibu Nunung. Bapak Ugan Sugandi. Bapak Ugan Sugandi. Bapak Ugan Sugandi. Terus adik siapa namanya? Mesaro Maesaro yang di Bandung. yang di Bandung. Kalau kakak punya kakak nggak? Punya Namanya? Yanti, Yanti, perempuan juga. Lelaki boga tuh. terus Parupus Terus dua. baru bus berarti Kang Henry mah lelaki hiji-hiji na. Nya. Gaya aya nu parawan teu. Bu Adi. Tos nikah kawin. Terus nikah, oh, alhamdulillah dikirain anu parawan, maksudna anu parawan urang serah nikah gitu nya. Lain jang urang, da urang mah tos gadeung istri gitu. Santai we atuh, osok ngarokok tara. Asok. Osok atuh ngarokok. Ngarokok sok. Berarti kemarin Kang Henry itu mau ke Bandung tuh mau ke rumah Adi. Iya. Oh. Habis umrohan itu suaminya ke haji. Umrohan mau ke rumah Adi. Iya. Nggak bisa nongkos. Iya. Seperti itu. Jadi mabal nyasar ke Cipanas, ke Gadog gitu. Iya. Tapi iya hari pas ditinggal mah iya nya tanganna Kang Henry teh siga bekas. Memang waktu di rumah itu dulu pernah dipasung di rantai. Pernah sering Sering. Kunaon urang teh. sok ini tuhan wae kas kieu gitu. Ini tahun wae abur-aburan. Masuk ngarusak tara Kak. Pernah yang dengan kaca. Oh, dengan kaca. Iya kan karena paku. Kono paku. Jadi lamun ngamuk teh nunggul kaca. Ya. Mukul atau nanti ngebikeun ka siraga dijerotkeun karena Ya, paku. karena paku. Amek eta teh. Tapi ai ka kalmun ka keluarga atau kasih mama, kasih Tara. bapak. Pernah enggak mukul? Pernah Kok pernah. Pernah ke bapak. Pernah ke bapak. Sedoraka. Itu teh. Dosa. Ya tapi kan waktu itu memang kondisi kita lagi sakitnya, tidak tahu, tidak bisa berpikir dengan jernih. Nu aya teh bahwa si bapak teh nih erek niat si ganu erek nyiksa ka urang matak daripada si bapak nyiksa mending kurang teunggal ti heula mun kitunya. Pikiran teh harita mah. Aya teh sabaraha tahun pernah dinepikeun. Ai Kang Henry teh teu damang kos kieu na teh nya, teu damang gaduh gangguan kejiwaan ataupun mental teh itu tuh sabaraha lami udah berapa lama? Ada 6 tahunan. 6 tahun. Habis sekolah lulus SMTS ya. Lulus MTS, sekarang umur berapa? 39. 39 atau bukan 6 tahun. Lulus MTS itu biasanya berapa tahun, Bi? Umur MTS mah 18 19. MTS itu mah SMA 18 MTS mah sekitar SD 12 tahun, tambah 15 tahun lah, 14 tahun. Berarti dari umur 14 sampai 39 itu berapa tahun tuh, lama juga ya. Terus selama waktu di rumah di kampung pernah berobat nggak, Kang? Pernah ke Bunut. Pernah ke Bunut, Ya. ke apa, ke psikiater atau ke mana? Rumah sakit. Ke rumah sakit. Cuman ketemu sama dokter kejiwaannya di situ. Ya. Langsung itu suruh habis di rumah ambil itu obatnya di puskesmas dilanjutin. Ambil obatnya di puskesmas. Tapi atuh kunaon? Kang Henry-nya sampai diikat dah. Apa selama ini sering putus minum obatnya? Enggak. Tiap hari tetap minum obat. Tiap hari seminggu sekali ambil obatnya. Ambil obatnya seminggu sekali. Ya. Tapi kondisi penyakit Kang Henry masih seolah-olah masih kene labil we gitunya. Ya. Berarti masih ada yang kurang tuhnya, kurang maksimal berarti. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya Kang Henry bisa berobatnya lebih intens lagi nya. Pokoknya jangan sampai putus minum obatnya. Ya. Sebelum nanti dokter yang memutuskan. Kan lewat nanti kan dikurangi dulu dosisnya baru nanti ya nggak apa-apa lah minum obat sapoe 2 kali, ai dahar ge 3 kali daek, nya minum obat yang kesehatan bungnya. Ya. Aneh-aneh wae. Pan ai amun sehat mah jang saha. Yang kita juga. Jang orang-orang kene kan buat kita kan. Bukan untuk orang lain, tapi efeknya berimbasnya kalau kita memang sehat, efeknya berimbasnya yang pertama ke siapa? Ke keluarga. Imbas utama ya efeknya manfaatnya ke keluarga, ke masyarakat. Jadi keluarga pun tapi ujung-ujungnya tetap ke kita juga. Keluarga jadinya nyaman melihat kondisi kita kalau sudah sehat mah, masyarakat pun melihat Kang Henry juga jadi nyaman, tidak resah, malah mengapresiasi lebih baik lagi. Kan Kang Henry juga kedepannya mau kerja kan? Mau? Ya. Mau usaha? Mau nikah? Mau. Apalagi? Udah nikah belum? Udah pernah Udah pernah nikah. 2 tahun. Buka budak tuh. Gaduh. Punya anak kan? Enggak punya. Nggak punya.
Terus sekarang istrinya udah cerai? Ya udah di Kalimantan sekarang. Oh, di Kalimantan, Ya. istri. Kerja. Orangnya orang mana? Orang Cianjur juga. Oh, orang Cibeber. Cianjur juga. Orang Cibeber istrinya. Ya. Cikasur. Oh. Iya, 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 iya. Pantesan. Berarti udah tahu ya wilayah Cianjur juga ya. Tahu. Oh, betul, betul. Terus dulu apa namanya Kang Hendri perlakuan apa namanya keluarga baik semua seperti Baik. apa? Waktu pas sampai di kerangkeng diikat pakai apa ini? Tali, Tali kawat. kawat. Ya. Pakai kawat aja gitu. Iya. Terus ditaruh di kamar atau di luar rumah? Kamar. Oh, di kamar. Diikatnya. Tapi Kang Hendy merasa marah nggak sekarang sama keluarga? Enggak. Ya. Kenapa keluarga sampai memperlakukan seperti mengikat Kang Hendy disimpan di kamar? Itu menurut Kang Hendy karena keluarga marah apa keluarga sayang? Sayang. Sayang kan? Karena apa? Karena keluarga takut yang pertama mencelakakan diri, mencelakakan orang lain kan gitu. Ya. Apalagi sampai menghilang, kabur kan, keluar dari rumah sampai nggak pulang. Contohnya kan sekarang, kayak contoh kemarin kan waktu Iya. kabur dari rumah, bilangnya mah pengen ke saudara yang di Bandung, malah masuk ke pekarangan rumah orang, masa akhirnya digebukin sama masyarakat kan. Nah itu untuk mengantisipasi seperti itu. Jadi jangan marah sama keluarga, tapi memang kita harus paham, oh ternyata karena kita punya penyakit ini. Tapi insya Allah kok kalau kita berobat dengan baik, minum obatnya dengan teratur, ada kemauan dari diri kita, Kang Henry, ya. Ya. Karena kan dokter hanya sebatas membantu, Kang Henry ya. Ya. Keluarga juga hanya sebatas membantu. Kita juga di sini dari yayasan ataupun dari pihak YPN KTP juga hanya sebatas membantu. Balik lagi kepada diri kita sendiri. Kita mau sembuh apa enggak? Jadi mulai, kalau kata Agim ya dulu, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang gitu. Jadi jangan menyalahkan orang lain, capek kita salahkannya aja. Apa namanya? Karena kita punya penyakit. Jadi yang harus kita perangi, yang harus kita lawan adalah penyakit kita. Dan sekarang kan Kak Hendy sudah mulai paham ya, bahwa penyakit kita ini apa, konsekuensinya harus gimana. Salah satunya harus minum obat dengan teratur, punya kegiatan yang positif. Jangan bengong wae setiap harinya. Sumarit pare. Oh, tangarit pare, naon terus lamun dieu mah sok kuli-kuli naon wae. Bantuan Umi di sawah. Bantuan Umi ke sawah. Lega sugan sawahna. Suara di mana-mana. Alhamdulillah. Ternyata Batur. juragan tanah, Mas Bro. Iya, ternyata beliau punya tanah ataupun sawah yang luas katanya. Insya Allahnya mudah-mudahan. Nah, kalau Kang Hendry-nya kondisinya sehat kan, fisiknya sehat, apalagi kan Kang Hendry anak laki satu-satunya kan sekarang. Yang jadi nanti yang jadi ujung tombak tulang punggung keluarga siapa? Yang jadi pengganti bapak siapa? Yang ngurusin sawah nanti kalau si bapak, mohon maaf amit-amitnya, kalau umur kan kita tidak tahu. Kalau si bapak nanti suatu saat tidak ada, berarti kan Kang Hendry yang jadi tulang punggung, jadi kepala keluarga di rumah itu. Nah, makanya Kang Hendry harus lebih semangat lagi ya untuk sembuh. Jangan terpaku dengan penyakit, lawan penyakitnya ya. Dengan konsekuensi yang sudah Kang Hendry yang sudah pahami. Minum obat dengan teratur yang tadi itu, kegiatan yang positif, ditambah lagi terapi-terapi yang lain seperti terapi sosial. Silahkan berinteraksi sosial yang lebih baik lagi. Kalau ada masalah, jangan dipendam, curhat sama orang terdekat, cari solusi. Kalau dipendam kadang-kadang riet karena sirahnya. Pajarkeun kayak itu nanti kan sok aral. Aral teh naon kalau bahasa Indonesia itu aral apa tuh kameramen? Aral tuh mumet ataupun gimana ya? Jadi marah-marah sendiri gitu. Akhirnya kan membuat kita stres. Dari stres kan akhirnya memicu ke penyakit kita. Ya, nah ini ya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Seperti Kang Hendry pengalaman nih waktu pertama datang ke sini dibawa sama polisi, aneh, kaget apa gimana? Kan pernah kemarin nginep juga kan di penjara, di kantor polisi kan? Karena kan waktu itu polisi juga nggak tahu, bingung kondisi Kang Hendry itu benar apakah sehat, apakah memang terganggu, kan gitu kan? Coba pengalamannya pengen tahu saya dari awal, sepertinya pas datang ke situ dipukulin. Terus malah dibawa sama polisi ke rumah sakit, terus dibawa nginep di kantor polisi satu malam. Sampai ke sini tuh gimana coba? Coba cerita santai aja, nggak apa-apa. Kan ini mah kan ngobrol santai, ngopi dulu kalau biar nggak tegang. Ini mah tegang, kan tuh.
Saya mah bukan polisi ya. Nanti Pak polisi mah datang ke sini katanya Pak Memet. Iya. Tapi pengen salaman, pengen silaturahim. Lain nangkep, Lain nangkep. Kamu nangkep mah ke polisi aku saya ditangkap pulang isolasi Pak Memet nah sekalian. Cerita kumaha. Nah, gimana perjalanan pengalaman biar jadi sharing, biar jadi apa namanya pembelajaran edukasi buat teman-teman semua terutama. Silahkan. Saya dari Sukabumi, tadinya mau ke Bandung. Di jalan turun numpak angkot gitu. Dan numpak bus, numpak angkot. Turun di Gekbrong. Ya. Jajan heula gitu. Makan dulu. Ke situ jalan lagi di kana angkot deh gitu. Mapah. Ngapain? Di Gekbrong apa? Ya. Berarti lewat mana? Jalan anu ka dieu nu ka Cugenang lain, nu ka luhur. Ya. Terus kumaha? Nah, itu nggak sadar itu nggak apal jalan gitu. Nyampe di situ di Cigadog. Ditambah capek di Ya, istirahatnya. Istirahat. Habis itu ada yang mukulin, ya, nggak sadar Ada gitu. yang mukulin. Ai pas sadar-sadar berarti dibawa ke rumah sakit. Sadar Ya, waktu sadar dibawa. sakit. Aun cenah cek dokter, kata dokter apa kata? Pernah ngedenger gak kata dokter apa? Enggak. Terus habis dari rumah sakit gimana? Dibawa ke polisi. Sama siapa itu dibawa ke polisinya? Sama bapak siapa? Nggak tahu. Pak Memet itu ya? Memetnya. Oh. Terus setelah di kantor polisi gimana? Seberapa hari itu? Satu hari itu kok 2 hari itu. Satu kali 24 jamnya kalau nggak salah. Terus waktu di kantor polisi ditanya apa aja sama polisi? Nggak ditanya. Nggak tanya? Nggak. Oh, dikirain teh ditanya gitu, kamu asal dari mana ini kayak gimana? Karena kamu juga gak nyambung kali ya waktu itu. Iya. Ya, ngobrolnya juga loncat-loncat ya, karena memang ditambah lagi capek, terus memang pikiran kita lagi kemana-mana, digebukin juga ya, gimana gak tambah pusing ya? Iya. Nah gitu, kenapa sampai dibawa ke sini, ke Yayasan Pondok Nurani Kemanusiaan itu? Sama Pak polisi. Oh, Pak Polisi. Ya, memang sih kebetulan, memang kita kan juga kerjasama di sini sama kepolisian sektor, terutama di wilayah Cipanas Pacet ini. Jadi kalau setiap ada kasus, contoh seperti Kang Henry sendiri, pasti pihak kepolisian itu pasti koordinasi sama di sini, sama yayasan. Dibawa dulu ke sini, nanti ya dititipkan sementara untuk dirawat, untuk diobati, nanti dikonsultasikan kan sama dokter. Alhamdulillah akhirnya kan Kang Henry kondisinya sekarang juga semakin pulih, semakin membaik. Nu asal Nagaramuk jadi kasep ayeuna mah bener ganteng beneran. Bobotoh Persib deh, wah mantap, aing maung gitu. Kapan orang mah Jawa Barat, hidup Persib tuh. Hidup Persib. Wah mantap. Persib tong elehan wae gitu, ameh urang jadi terus-terusan ngadukung, tapi kadang elek menang ge urang mah Persibnya. Mantap. Nah. Terus setelah dibawa ke sini sama polisi, kaget tuh waktu pertama di sini, ini tempat apa gitu. Iya, nggak tahu, kaget. Kaget. Sebelumnya pernah nggak dibawa sama keluarga, dibawa ke tempat yayasan ataupun panti? Nggak pernah. Berarti dulu itu hanya dibawa berobat ke rumah sakit aja. Iya. Tapi alhamdulillah loh, keluarga juga langsung gitu, paham, support, membawa Kang Henry ke rumah sakit. Cuman mungkin apa namanya penanganannya yang kurang maksimal ya gitu, yang membuat Kang Henry pun apa namanya penyakitnya itu on off lah, kambuh, bagus lagi, kambuh lagi kan gitu ya. Iya. Pertama minum obatnya pasti nggak bener waktu di rumah. Obat tidurnya nggak dimakan. Tuh, pantos, we. Obat yang membantu tidurnya gak dimakan ya gimana tuh, kalau setiap malam jadi gak bisa tidur. Yang Biasanya ada siang suka 1 hari semalam gitu makan. kalau sekali minum obat itu ya nggak apa-apa kan, sebelumnya kan nggak pernah tidur. Kalau pas lagi sakit, lagi kambuh, malahan 2-3 hari itu bisa tidur kan. Jag we amok-amokan we ka itu ka dieu, nepikeun ka di rantai wan eta panangannya. Tapi itu mah pengalaman ya. Sekarang alhamdulillah saya juga kan ngedengar kabar tadi barusan ya, bahwa kita sudah mendapat kabar dari keluarga Kang Henry lewat tadi TKSK kecamatan tadi Cireunghas ya, kecamatan Cireunghas, terus diteruskan kepada
sekretaris desa naon? Tinggal panjang. Desa Tegal Panjang. Tadi udah nelpon kebetulan sama kepala panti di sini, Bu Tika. Udah ngobrol dan sudah nyambung ke keluarga. Nanti katanya keluarga sama pihak desa mau jemput Kang Henry ke sini. Alhamdulillah. Seri atuh bahagia gak? Bahagia. Seneng gak? Ya udah, makanya ya ini jadi bahan pelajaran buat Kang Henry ya. Buat pengalaman juga nih, sharing buat teman-teman juga semuanya, terutama masyarakat yang di luar sana. Sebelum bertindak sesuatu mohon lebih teliti lagi, lebih diidentifikasi lagi apakah ini orang ini memang berniat jahat ataupun kayak gimana. Jangan main hakim sendiri lah. Nah, kasihan apalagi kalau pas seperti ke Kang Henry ini nih. Orang dengan gangguan jiwa ataupun punya gangguan di mentalnya sampai harus menjadi korban pemukulan gitu dari masyarakat, yang memang masyarakat ya kita tidak bisa menyalahkan. Karena apa? Karena ketidakpahamannya itu masyarakat tentang penyakit kejiwaan ini kayak gimana sih kan, ciri-cirinya, deteksi dirinya kayak gimana. Ya mungkin dengan ini hadirnya kami gitu, ngobrol santai ini, mudah-mudahan ya jadi edukasi juga ke masyarakat gitu. Supaya jangan sampai ya bertindak seperti itulah gitu. Karena kan kita negara hukum toh ya. Tapi nggak apa-apa, itu mah pengalaman ya. Jangan dibuat dendam, jangan dibuat marah. Toh itu memang sudah terjadi. Yang penting kita ke depannya harus bisa memperbaiki diri ya. Tanggung jawab sama diri sendiri. Kan katanya mau nikah lagi, gimana mau tanggung jawab sama anak orang? Sama diri sendiri aja belum bisa. Cobanya. Maka belajar lagi. Dan yang terpenting lagi, Henry juga harus ingat, harus sadar kebutuhan kita akan obat. Ya, karena kan udah tahu kalau kita lupa minum obatnya, kita kambuh lagi. Mau kambuh lagi? Enggak. Untuk itu penting ya. Harus sadar, harus kita, karena memang kita punya penyakit seperti ini, maka kita harus minum obat rutin. Ya, jangan diselap-selip. Yang satu enggak, yang satu diminum. Ya, jangan pula pilih, karena kita juga harus ngikutin anjuran dokter. Gitu. Jangan juga ya pihak keluarga juga, saya berharap juga jangan istilahnya memutuskan sendiri, karena sering terjadi pihak keluarga karena ngelihat orang yang sakitnya itu sudah kelihatan sembuh, akhirnya dia ngambil keputusan sendiri tanpa ada konsultasi terhadap dokter. Karena beberapa kejadian juga di kita juga sering ya seperti itu, ujung-ujungnya balik lagi ke kita, gitu. Kenapa? Karena keluarga memutuskan sendiri, udah minum obatnya udah selesai, padahal nggak bisa, penyakit seperti kadang ini harus keluarga kan bilangnya seperti ini, ya karena katanya udah sembuh nih mah, udah aja nggak usah minum obat. Betul. Karena bilangnya satu lagi yang membuat efek yang paling itu bilang ada keyakinan dari keluarga, udah jangan minum obat terus lah karena udah sembuh, takutnya ketergantungan. Nah itu yang padahal obat untuk kita, terutama kita ya, orang dengan gangguan jiwa ya, penyandang disabilitas mental kita itu, bahwa obat itu adalah kebutuhan ya Kang Henry. Sama halnya orang yang punya penyakit mata yang -3 ataupun 4 gitu temen, dia kan harus memakai kacamata supaya bisa melihat dengan jelas, bisa membaca buku, bisa membaca mengaji Al-Quran dan yang lain-lainnya, bisa melihat dengan jelas. Kalau kacamatanya dibuka pasti kan rabun, nggak bisa melihat. Malah biasa sampai nggak bisa melihat kan. Tapi itu kan nggak disebut ketergantungan kan, kacamata kan kebutuhan. Nah itu sama halnya obat itu sama seperti kacamata lah buat kita ya. Jadi kebutuhan khusus untuk kita yang untuk menjaga kesembuhan kita, jangan sampai kambuh mendadak kan. Aya masalah saeutik teu pira teu naon teh cek batur teh Kang Henry ti mana wae. Cenah Kang Henry teh gering lain kata amok ka urang teh langsung weh naon air itu udah tuh gering kan kadang kesel. Tapi kalau minum obat dengan teratur ya, ditambah dengan terapi-terapi yang lain nanti dijalankan, insya Allah ya kita dulu harus legowo ya, harus menerima. Adapun orang yang menyebut bahwa kita ini sakit begini, ya nggak apa-apa, memang saya merugikan kamu kok, toh saya bisa sembuh kan gitu. Saya bisa sembuh kok, kenapa kamu ngomong kayak gitu? Apa haknya kamu? Harusnya kalian itu support saya, dukung saya biar saya sembuh. Kalau ada keanehan dari diri saya, kalian itu harusnya mengingatkan saya. Kang Henry, kamu udah minum obat belum? Kok ini kayaknya kamu ada ada gejala lagi, tolong minum obat yang teratur. Nah, harusnya
teman-teman di luar sana itu seperti itu, mengingatkan, bukan menghakimi. Ini bukan menghina, bukan meledek sama orang dengan gangguan jiwa, itu nggak boleh seperti itu. Jangan. Kita harus bisa menjaga harkat martabat kemanusiaan kita, karena siapapun itu, mau Kang Henry maupun semua, maupun yang ada di yayasan sini juga sama manusia sejatinya ya. Kang Henry sama saya juga sama kan. Kang Henry makan nasi, saya juga makan nasi. Kang Henry manusia terlahir dari ibu juga, saya juga sama. Jadi jangan mengesampingkan, apalagi mengucilkan, apalagi ada sikap diskriminatif terhadap orang seperti Kang Henry ini. Tolong itu dijaga teman-teman ya. Karena baru-barusan kan bisa kita dengar kan gimana pengalaman Kang Henry dari keluar MTS, dia punya penyakit seperti ini, pasti itu di lingkungan keluarga ataupun masyarakat juga banyak kasarnya yang memperlakukan beliau tidak baik gitu. Sampai akhirnya penyakitnya itu bukannya sembuh, tapi malah tambah parah karena ada perlakuan yang tidak baik. Karena khusus penyandang disabilitas mental seperti Kang Henry ini ya banyak faktor kan yang menyebabkan kekambuhan itu. Walaupun diobatin dengan bukan rutin, dengan instan, minum obatnya juga teratur, tapi kalau perlakuan dari lingkungan, terutama dari lingkungan dekat keluarga, masyarakat sekitar tidak baik, itu jadi bisa menjadi pencetus, Betul. Pencetus ataupun pemicu, jadi trigger kekambuhan penyakitnya gitu. Ya kita aja kalau tidak diperlakukan yang ngerasa katanya kita normal, tapi belum tentu loh saya juga normal ya kan. Kalau diperlakukan sepertinya sama Abi lagi duduk di sini ngobrol sama teman-teman. Tahu-tahu saya datang ke sini mau ikut nimbrung, nggak salahnya mau pengen ngobrol bareng. Tahu-tahu Abi sama teman-teman yang lain pergi. Enak nggak perasaan nggak? Saya pasti nggak enak loh. Nah seperti Kang Henry pun mungkin sempat seperti itu ya. Ngelihat ada teman kecil ataupun ya kita kenal. Kang Henry datang ke situ niat kita pengen ngobrol kan, pengen apa, tapi kayaknya orang-orang itu tidak mau ngobrol sama kita, malah mau menjauhin kita kan. Pasti perasaan kita marah kan, ditambah lagi memang kita rasa sensitif kita lebih besar daripada yang lain karena kita punya penyakit ini. Akhirnya marah kita tidak terkendali kan, bisa sampai ngamuk, bisa sampai kayak gimana. Tahu gak kemarin apa yang kata dokter kita, penyakit kita itu apa, diagnosa kita itu apa? Skizofrenia. Skizofrenia itu identiknya ada gangguan apa dalam diri kita itu? Yang pertama, halusinasi. Yang kedua, delusi. Yang ketiga, gangguan pikiran. Gangguan proses berpikir. Kan gitu. Halusinasi itu apa? Coba. Mahayal. Mahayal. Kalau spesifiknya gangguan panca indera tanpa ada rangsangan dari luar. Contoh, melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain, mencium sesuatu yang tidak didengar orang lain. Contoh pernahnya saya juga dulu, kok ini di rumah ini kayak bau melati, bau kembang gitu, bau apa. Tapi pas saya tanyain pada orang lain, "Bu, nyium bau melati nggak?" Kata gua. "Enggak," katanya, kayak gitu. Wah, kok gua yang nyium bau melati? Nah, itu salah satu bentuk halusinasi. Tapi kadang-kadang halusinasi suka dikaitkan dengan hal-hal yang gaib, Kang Henry ya. Contoh, karena mencium bau melati akhirnya disangkutin, wah ini mah ayah jurig, ngadeketan. Tapi bener dulu. Padahal ya mungkin waktu itu salah satunya itu halusinasi kalau dilihat dari sisi medisnya. Tapi wallahu alam ya, kalau dilihat dari non medis ataupun yang lainnya itu ya secara goib, apalagi saya juga nggak paham kan gitu. Cuman ini mah untuk contoh simpel. Mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain, pernah kan pasti ayah ngajak ngobrol kan, bisikan kan. Bahwa si anu atau ngajak ngobrol, Kang Henry ulin ya kali itu Kang Henry kamu harus pergi ke Bandung, Henry harus gini kan, ada kan yang ngajak ngobrol seperti itu. Sosoknya pun pasti ada kan, terlihat seolah-olah kelihatan. Pernah. Nah itu disebut halusinasi. Akhirnya kita tidak bisa menolak kan. Disebut harus pergi ke Bandung, pergi. Wah ini ngomong heula ka kolot nya. Minta izin kan. Akhirnya seperti ini. Yang kedua tadi delusi. Delusi itu apa? Waham kan? Waham itu apa? Keyakinan palsu. Keyakinan palsu, meyakini sesuatu yang tidak diyakini orang lain. Contoh nomor 1, waham kejar kan ya. Waham kejar itu paranoid, seperti selalu curiga, terus merasa diintai, suudon wae kabatur, melihat orang lain seolah-olah orang lain itu mau
mencelakakan diri kita. Bukan hanya orang lain, mungkin ke keluarga pun sama seperti itu. Adapun melihat keluarga lagi ngobrol sama tetangga, padahal si bapak itu lagi ngobrolin tentang sawah kasarnya, yang masuk ke otak dan pikiran kita itu udah, si bapak itu selalu lagi menjelek-jelekkan saya kan seperti itu. Curiga. Nah itu yang kedua waham kejar. Pasti pernah merasakan itu ya. Yang ketiga apa waham apa? Waham nihil. Yang kedua dulu waham kebesaran. Kalau waham kebesaran itu jangankan Kang Henry atau kita aja sering yang katanya dibilang normal tapi ya itu waham kebesaran aja kadang ada. Merasa paling ganteng lah, merasa paling hebat lah, tidak mau mendengarkan orang lain karena saya paling lebih pintar dari dia. Itulah waham kebesaran seperti itu. Pasti itu ngerasa pangkasepna, ngerasa panggagahna kan pernahnya. Merasa aing teh Prabu Siliwangi kan ada. Malah ada yang meyakini Tuhan. Bahwa bukan saya ini Imam Mahdi gitu. Ya, Imam Mahdi. Pernah sampai ke Tuhan pun ada. Tuhan pun ada. Terus pernah meyakini pas dibawa masuk ya ke yayasan ini, wah ngapain saya dibawa ke tempat prostitusi katanya, ini disangkanya yayasan itu tempat prostitusi. Saya ini adalah intelijen Islam internasional, saya harus membasmi kebatilan di muka bumi ini. Lah ada satu gitu teh kan? Ya, nah itulah waham kebesaran, merasa diri paling hebat, pokoknya merasa diri paling lah gitu, paling hebat, paling atas lah dirinya itu, tidak mau sampai ada orang lain itu yang lebih tinggi dari dirinya. Nah itulah kalau udah waham kebesaran. Yang ketiga waham nihilistik kan, nihilistik justru kebalikan dari nomor 2 itu. Yang nomor 2 waham kebesaran selalu paling tinggi, kalau yang nihilistik meyakini dirinya paling hina hidupnya, paling tidak berguna, akhirnya kehilangan minat, menarik diri dari lingkungan sosial, cicing di kamar. Nah itu waham nihilistik. Malah bisa sampai pikiran saya tidak berguna ada di dunia ini, mungkin bisa sampai terjadi ada bunuh diri itu bisa sampai terjadi situ. Makanya ya kita harus lebih waspada lagi kalau sudah PDM itu penyandang disabilitas udah masuk ke fase waham nihilistik. Karena gejalanya kalau menurut dokter ya, gejalanya katakan gejala negatif gitu. Jadi memang agak susah juga. Makanya harus cepat-cepat ditangani dengan baik, khususnya orang dengan gangguan jiwa ini. Jangan sampai sudah masuk ke situ. Yang tadi itu apa, gangguan proses berpikir yang terakhir kan gitu. Sebenarnya masih banyak gangguan proses berpikir itu banyak. Contoh kalau diajak ngobrol tidak nyambung, loncat-loncat kan. Kang Henry lagi mikir ini, ditanya nama kamu siapa, Henry. Terus alamat kamu di mana? Saya mau makan nasi Padang, jawaban. Nah, itu loncat-loncatlah seperti itu. Tidak konsisten. Jadi ada gangguan proses berpikir. Kalau sekarang sih udah nyaman ya? Alhamdulillah. Udah senang. Karena mau ketemu keluarga. Kalau yang satu lagi penyakit kita itu sensitif ya dengan pikiran, dengan perasaan yang akhirnya melahirkan perilaku yang aneh. Dan anehnya itu hanya dilihat oleh orang lain gitu. Kalau menurut kita mah merasaan nggak ada yang aneh, bener aja semua. Ada kelumpangan di Sukabumi nepikeun ka Gekprong, nepikeun ka Gadog oge asa bener we pannya. Tidak ada yang salah. Padahal kalau menurut orang normal ngapain kayak gitu sampai jalan jauh-jauh capek. Kalau kehabisan ongkos mah nggak ada duit, udah aja balik lagi kan gitu. Ngapain harus jalan, malah jalannya kesasar lagi ke Gadog ke sini kan lucu kan gitunya. Kalau menurut orang normal katanya. Tapi karena waktu itu kita kan lagi dikuasai oleh halusinasi dan delusi. Akhirnya melahirkan perilaku yang aneh. Yang anehnya itu hanya bisa dilihat orang lain. Nah, gitu. Terus Kang Henry sebentar lagi kan mau dijemput sama keluarga. Paling nanti yang paling pertama yang akan disampaikan kepada keluarga apa? Pengen tahu saya. Minta maaf. Emang gua gak salah? Minta izin lah. Oh, minta izin. Akhirnya membuat khawatir keluarga ya sampai terjadi seperti itu, terjadi kejadian yang kemarin. Sampai akhirnya di sini. Tapi kan ada juga efek positifnya juga ada ya. Akhirnya kita bisa kenal, bisa silaturahim. Jadi manjangan umur silaturahim. Kan di sini. Ada teman di sini. Kang Henry, saya pengen lebih tahu dong tentang dulu tuh sebelum Kang Henry di MTS ya. MTS sebelum Kang Henry.
bener-bener dapat ada penyakit seperti ini, dulu itu seperti apa sih? Biasa aja normal gua. Biasa aja normal. Aktivitas apa dulu? Lagi MTS, sekolah aja, sekolah, ngaji biasa. Terus Waktu MTS itu sepak bola jatuh dari gawi, dari itu ke gawi. Jadi ada ke jurang. jatuh ke jurang. Iya. Berapa kedalaman? Nggak tahu. Nah. Dalamnya nggak tahu. Iya. Ada 2 meter, 3 meter. Ada yang kejedot ke kepala. Iya, Ada yang mungkin kejedot ini. kepala. Bagian depan. Depan, ya. Bagian depan. Nah, itu juga salah satu penyebab ya. Penyebab faktor itu juga. Terus abis kejadian itu gimana? Apa yang dirasain? Sakit udah pasti. Ya, sakit. Terus Nggak bisa jalan, lumpuh, langsung lumpuh. oh sempet lumpuh. Ya. Berapa lama lumpuhnya? Waktu akhir mau lulus, mau ujian. Oh mau ujian lulus, lumpuh dulu. Ya, lumpuh. Berapa bulan? Kak? Berapa bulan? Ada 1 bulanan, 2 bulanan. 2 bulan. Oh 2 bulanan nggak bisa jalan. Terus setelah itu alhamdulillah sembuh. Sebulan. Terus inget nggak apa namanya begitu Henry mulai ada kelainan itu kapan? Waktu kejadiannya seperti apa? Nggak ingat. Entah ingat ya. Belum full, nggak apa-apa. Terus kalau dulu apa namanya aktivitasnya setelah apa namanya habis kejadian itu yang kita nggak inget lah ya. Aktivitas itu apa aja? Bantu di sawah gitu. Bantu di sawah. Selain itu ada lagi? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Jadi hanya bantu-bantu di sawah aja sama orang tua. Ibu atau bapak yang kerja di sawah? Semuanya, ibunya mau bapak. Oh semuanya. Ibu bapak sehat. Sehat. Bapak katanya punya penyakit jantung. apa tuh? Penyakit jantung. Iya. Waduh itu harus terus dijaga tuh ya. Jangan dikagetin. Ya, jangan bikin rewas Henry-nya. Iya. Bener tuh. Mau bikin rewas bisa ini bapak nanya sayang tuh sama bapak. Sayang. Sayang sama ibu. Sayang. Sama ibu. Terus tadi kalau ketemu sama orang tua pengen ngucapin apa? Yang pertama Minta maaf. minta maaf sama orang tua. Kenapa minta maaf? Nggak minta izin dulu. Gak minta izin dulu. Jadi inget lagi dulu tuh gak minta izin pergi ke Bandung, pergi aja. Ya. Kenapa tuh waktu seperti itu tuh emang pengen ada keinginan apa? Nggak izin itu langsung udah tinggalin atau ada kekesalan sama orang tua atau pengen pergi aja. Pengen pergi. Oh pengen pergi aja. Kenapa pengen perginya? Jenuh di rumah. Iya. Oh jenuh di rumah. Iya. Soalnya apa di kamar mulu? Enggak. Iya, kamar. Di kamar mulu. Jadi besok lusa jangan di kamar mulu. Ya, aktivitas. Bantuin yang lagi masak, bantuin orang tua bersih-bersih apa aja. Iya kan? Iya. Ngobrol karena penting. Kayak penyakit skizo itu kita butuh banget yang namanya sosialisasi. Sosialisasi, interaksi dengan orang supaya apa? Supaya menekan delusi apa namanya halusinasi itu mengalihkan fokus kita gitu ya. Kalau kita banyakan bengong kan makin banyak pikiran-pikiran, betul gak? Iya. Nah itu nya. Terus naon deui cerita deui naon deui, udah pernah kerja belum? Pernah Kerja di mana? di Tangerang. Di Tangerang. Di bagian apa? Nyerut kayu. Nyerut kayu. Misalnya minuman gitu kan. Oh, kerja di pabrik minuman. Ya, di supermarket, minimarket. Oh, pernah di minimarket juga. Jadi apa? Pramusaji. Iya. Pramuniaga. Oh ya. Terus waktu apa namanya? Pernah nikah juga berarti ya? Pernah nikah. Sama 1 orang, 2 orang? 1. Oh 1, oke. Mau nambah lagi nggak? Mau nambah lagi nggak? Hayang nikah tuh? Hayang nikah deh, hayang nikah deh. Alhamdulillah berarti. Alhamdulillah, normal. Bisik tuh normal nih, bener tuh. Bisik jadi bogok kalalaki. Lihat tuh, bogok kalalaki mah kayak asup deh, Ya, oh gitu. Apa namanya? Istri sekarang berarti udah
Udah enggak ya? Iya. Udah lama ya Udah cerai atau? Udah cerai. Udah cerai. 7 tahunan. Oh 7 tahunan, lumayan Semenjak lama. longsor itu di Sukabumi di itu, Cimerak. Oh ada kejadian longsor. Iya. Itu kapan? Tahun 2015. 2015. Iya. Terus waktu itu di mana Henry? Di rumah Oh di rumah. sendirian, dia cuma ditinggal gitu. Terus gue firasat minta istri mah di ke Cianjur gitu. Oh rumah kena longsoran apa enggak? Enggak, Oh, tapi enggak. di bagian sebelah tanah Sebelah tanah longsor. ya, sebelah. Oh Tapi begitu. itu waktu dulu perceraian itu istri yang minta cerai kan? Iya, Apa minta kan cerai. Istri. Istri yang minta cerai. Alasannya kenapa istri waktu itu minta cerai? Nggak tahu. Gitu. Apakah karena memang kita sudah ada keanehan dengan karena punya penyakit ini waktu itu? Gaduhan deui sesen keur teleponan jeung batur gitu jeung kabogohna ngasal. Nya selingkuh. Oh astagfirullahaladzim. Yang akhirnya memicu ya ke kita ya. Jadi Memicu trigger kita ya. juga. Ceraikeun we itu. Kan baik apa baik malah. Kan nggak apa-apa, jangan ngerasa sedih kalau diceraikan, ya udah cari lagi yang lain, bener tuh. Nah yang penting kitanya sehat, bener gak? Iya. Kitanya menjadi lebih baik dan kitanya ngerasa siap nggak, bener gak? Pantas nggak untuk dicintai wanita? Nah itu ya, karena kayak Hendry ini ganteng kok, bener gak? Iya, ganteng, kasep, Sunda namanya kasep. Kasep Henry. Kasep Henry. Apa Iya. Suhendri lah ya namanya itu Asep Suhendri. Mohon, apalagi kan lagi podcast begini kan, makin tenar ini. Gitu. Ya. Persib lagi. Bobotoh Persib. Bobotoh. Siap. Ngopi dulu atuh. Ngopi dulu, siap, minum dulu, biarin Makan dulu mah. biarin santai ya kan, sembari santai kok. Apa nih mah? Henry. Mak lo sampai santai ngarep. Berarti pengalaman pernah di minimarket ya? Iya. Pernah di minimarket. Banyak juga berarti pengalamannya dulu ya. Pernah ke itu yang Sumatera, Pernah Bangka ke Belitung. Sumatera, Bangka Belitung. Di Bangka Belitung ngapain di sana? Cari kerjaan. Oh, cari kerjaan. Nggak dapet. Pulang lagi. Pulang lagi. Ikut sama siapa itu dulu sampai ke sana? Sendirian. Sendirian? Hmm. Merantau. Berani ceritanya. juga ya, merantau. Itu memang apa namanya? Basically-nya memang kerja keras bekerja ya. keras. Betul. Mudah-mudahan Mudah-mudahan nanti ke lah. depannya lebih sukses lagi ya Kang Henry ya. Amin. Amin. Yang penting kita sehat ya. Iya. Kalau sehat mah bebas mau ngelakuin apapun. Betul. Mau kerja, mau usaha, mau nikah juga bebas. Ya. Bebas. Mau sama perawan apa sama janda? Perawan. Ayam lu perawan lu. Aduh, insya Allah. Harus jadi kalau mau nikah lagi ya harus siap jadi imam ya. Iya. Bener tuh? Bener. Harus siap jadi imam. Kita harus bisa memenuhi Kayak Abi itu. kebutuhan istri kita, anak kita, keluh kesah anak kita. Nah yang penting kalau kita jadi imam itu harus bisa memahami perasaan mereka. Ya, jangan kumaha orang mah laki-laki. Saya mau pemimpin kumaha aing we tak jadi waham. Merasa diri lebih baik itu salah. Bener tuh? Iya, waham kebesaran jadi aku mah orang kan pemimpin tong gitunya. Bener tuh? Kita harus ngertiin perasaan laki-laki, bahkan kadang-kadang harus menjadi pundaknya istri, begitu istri sedang Oh, iya. kesel, sedang nangis. Selama di sini di yayasan kan beberapa hari mau 1 bulan kan di sini ya. Iya. Iya, hampir mau Apa 1 yang bulan. dirasain di sini? Hah? Gelisah inget pulang wae. Yang di mah yang ini, oh itu dia yang paling. Iya, yang baik. Tapi pengalaman di sini seperti kan dikasih minum obat, konsultasikan sama dokter terus setiap hari, setiap maghrib itu kan ada apa? Edukasi. Ada ngobrol, sharing. Ya, Gitu. sharing. Menurut Kang Henry sendiri, apakah bisa apa namanya senang? Apakah membuat kita itu gimana gitu? Coba pengalamannya pengen tahu. Senang, Bang. Hah? Senang. Senang. Bisa apa namanya mencurahkan isi hati kita ya, ngobrol sama teman-teman, ngobrol sama pengurus kan, Iya. semua jadi bisa sharing intinya, berbagi satu sama lain pengalaman bahwa saya juga punya penyakit itu, yang lain juga sama, tapi kita harus sehat kok, Iya. berjuang
kita satu perjuangan bahwa kita itu punya penyakit ini tapi kita bisa sembuh. Jangan berkecil hati ya. Iya. Oke. Saya pengen tahu juga nih, menurut Kang Henry ada pesan-pesan nggak untuk orang-orang yang mungkin senasib dengan Kang Henry atau yang juga sama memiliki penyakit sama seperti Kang Henry? Pesannya apa? Kalau dari Kang Henry, ayo. Berlakulah baik. Oh, berlakulah baik, terus berperilaku baik, terus dan jangan seperti yang udah-udah gitu, punya penyakit seperti ini lagi gitu. Oh. Terus apa lagi? Ayo cepat sembuh. Cepat sembuh doanya ya. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Minum obat yang teratur dan berdoa. Banyak berdoa. Henry sering sholat kan dianya? Sholat tiap hari nih Henry sholat, alhamdulillah. Terus apa lagi? Udah aja. Oke. Ya memang alhamdulillah ya kita ada kedatangan Kang Henry ini menjadi suatu pelajaran buat kita semua, menjadi suatu pelajaran buat kita, terutama kita yang istilahnya yang tidak mengalami sakit ini. Tolong kita semua jangan pernah mengucilkan ataupun mendiskreditkan mereka ini yang memiliki penyakit ini, atau kadang-kadang kita merasa jijik, geli karena memang mereka kotor karena tinggal di jalanan. Jangan seperti itu. Harusnya pernah nggak kita sadar kalau mereka itu seperti apa di jalanan. Mereka juga sama seperti kita, manusia yang membutuhkan sangat amat perhatian, khususnya mereka ini. Makanya memang kita itu harus lebih peduli terhadap mereka ini. Dan jangan kita main menghakimi saja begitu kita melihat sesuatu yang seperti Kang Henry ya, tidak tahu apa-apa, mungkin dalam keadaan liar, tiba-tiba main dihakimin seperti itu dengan prasangka-prasangka yang juga salah demikian. Makanya ya kita sebagai masyarakat itu harus peduli lagi. Kita bisa melakukan dengan cara apa? Dengan menghubungi kontak-kontak yang emergensi seperti menghubungi kepolisian, menghubungi dinas-dinas sosial ya, dinas sosial setempat. Yang kalau memang kita melihat ada orang-orang jajan, laporkan hal itu, baik kepada RT ataupun RW. Pak, ada orang yang ODGJ di jalanan, yang kita lihat ada ini, tolong bantu kita juga untuk mensupport itu. Kenapa? Karena penting buat mereka, karena mereka nggak tahu mau makannya juga di mana. Iya. Mau tinggal seperti apa gitu kan, di mana nggak tahu gitu kan. Terkadang ada orang yang ya udah linglung, ya kita lah yang sadar ya, yang mengerti ya, kita harus bisa melindungi mereka juga. Dan yang perlu diingat lagi, bagi orang-orang yang sudah mengalami atau sedang menderita penyakit skizofrenia itu ataupun ada depresi, cepat-cepatlah kita mendiagnosis diri kita sendiri, apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai itu menjadi suatu perubah sikap kita yang akhirnya kita masuk ke ranah ODGJ gitu kan. Karena kita ada batasannya. Karena tolak ukurnya adalah perubahan perilaku. Stres yang belum merubah perilaku itu bukan berarti kita tidak bisa mengarah ke ODGJ. Makanya kita sadar kalau memang kita perlu bersosialisasi, perlu berkomunikasi, ya kita harus harus bisa cepatlah mendiagnosis seperti itu. Karena jangan malu datang ke psikiater, jangan malu ke dokter, betul, psikiater ataupun psikolog. Jangan malu, karena tempat curhat yang paling enak atau paling nyaman itu adalah psikolog dan psikiater, betul. Jadi jangan malu, jangan merasa wah ini adalah poli jiwa. Poli jiwa. Kita punya penyakit jiwa, enggak. Betul, gangguan. Malu, tapi lebih baik deteksi dini gitu. Betul. Memprotek diri kita supaya tidak penyakit itu lebih lanjut. Karena kalau lebih lanjut ya justru kita akan lebih parah lagi gitu. Kasihan ke semuanya. Makanya kita terutama kondisi-kondisi sekarang ini ya, ekonomi terutama penyebabnya itu. Itu untuk pribadi kan. Betul. Kalau untuk keluarga ya harus lebih lagi. Nah itu. Untuk keluarga. Betul. Karena paling penting sekali sejujurnya baik atau buruknya seseorang itu tergantung daripada keluarganya.
Iya. Karena kalau keluarga yang baik, tentu saja keluarga itu bisa menjaga semua anggota-anggotanya. Anggota keluarganya dijaga, bukan hanya dijaga makannya, dia hanya dijaga, oh kebutuhan makannya sudah terpenuhi, tapi kebutuhan yang lainnya tidak. Sosial terutama, karena terkadang keluarga itu, jujur, terkadang keluarga itu banyak yang kurang komunikasi. Iya. Karena apalagi zaman sekarang, asik masing-masing dengan handphonenya, gadgetnya. Bahkan banyak sekali kejadian yang anak-anak terutama ya, jadi mengalami gangguan kejiwaan karena gadget. Itu banyak sekali yang penyimpangan-penyimpangan. Nah itu paling penting sekali. Jadi penting banget keluarga itu adakan aktivitas komunikasi, ngobrol minimal seminggu sekali. Minimal, syukur-syukur bagus bisa sampai setiap hari aktivitas, entah tiap malam, ngaji bareng, betul, ibadah, konsultasikan bagaimana hari ini aktivitasnya seperti apa, ya, bagaimana, ya kan, ada apa aja kesehariannya. Terkadang jujur orang tua suka lupa nanyakan aktivitas anak-anaknya nih, tadi ngapain aja, melakukan apa aja, kalau ada salah, ya minta maaf, betul kan gitu kan? Ah seperti itu perlu perhatian. Itu penting, terutama itu adalah orang tua. Kita pun tahu orang tua juga punya kesibukan yang sangat untuk mencari nafkah tentunya. Tapi kita harus juga tahu bahwa ada hal yang lainnya yang lebih penting. Karena nafkah sebanyak apapun yang kita cari, tapi kita nggak bisa menjaga kesehatan mereka, itu justru berakibatnya fatal juga. Karena habis, jujur aja, karena habis. Harta kita yang kita cari pun habis. Dengan apa? Dengan kesehatan yang ternyata tidak terjaga juga. Terutama kesehatan jiwa. Itu penting banget. Gitu. Ya, itu aja dari obrolan hari ini. Ada lagi yang mau ditambahin? Tambahan sedikit tadi. Karena apa? Karena ada pepatah kan, no health without mental health. Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Jadi kesehatan jiwa itu lebih penting daripada segala itu. Karena apa? Mau fisiknya mau sehat aja kayak Kang Henry kemarin, tapi kalau jiwanya terganggu, akhirnya ya fatal kan semuanya. Contoh Panglima besar kita, Panglima besar Indonesia, Jenderal Sudirman, waktu dulu beliau fisiknya ataupun raganya itu lemas. Sampai itu harus digotong karena beliau punya penyakit, kalau nggak salah itu TBC, tuberkulosis. Tapi karena jiwanya yang sehat, jiwanya yang kuat, dia bisa memimpin perang sampai kita bisa merdeka hari ini. Jadi jangan berkecil hati, terutama ya untuk Kang Henry. Jangan berkecil hati kalau kita punya penyakit seperti ini, toh kita juga bisa sembuh dengan cara, dengan ikhtiar kita yang sudah laksanakan. Insya Allah yang penting ada kemauan dari kita. Sebagai penutup, mungkin dari Ustadz Alwi aja. Ustadz Alwi. Halo Mas Alwi, aduh kemana aja ini gitu. Jadi orang tuh pengen ngobrol, tadinya ada Mas Alwi juga gitu, biar agak ngakak logatnya gitu ya. Itu ini mah bisa di-cut kok, bisa di-cut omongan dia. Mengalir aja. Kang Henry sendiri pesan terakhir, terutama untuk kami di sini, untuk pengurus yayasan Pondok Nurani Kemanusiaan nih. Apa nih pesannya untuk Kang Henry apa? Dari Kang Henry apa pesannya? Berterima kasih banyak atas semua yang telah dilakukan kepada kami. Alhamdulillah, kami pun berterima kasih banyak ya atas kerjasamanya dari Kang Henry. Keinginan Kang Henry untuk sembuh itu yang paling bahagia buat kami. Karena apa? Kebahagiaan paling besar untuk pengurus yayasan sendiri adalah melihat orang yang kami bantu, teman-teman terutama seperti Kang Henry yang kami bantu, dan Kang Henry sehat, bisa pulih, bisa produktif, bisa mandiri, bisa bermanfaat, insya Allah ya. Nah, itu aja mungkin, silakan tambahan dari Ustadz Alif untuk penutupannya ini. Penutupan kita yang jelas, bilang dulu salam sehat jiwa gitu ya, yang kencang dong. Salam sehat jiwa. Pulih, Bapak. Pulih, produktif, mandiri, bermanfaat. Insya Allah. Takbir. Allah Akbar. Oke, itu saja untuk hari ini podcastnya. Terima kasih sekali pada Kang Henry, Kang Jajang yang udah mengisi podcast kita di YouTube, di YPNK TV. Ya, ikutin Jangan terus. lupa di-support ya. Nah, jangan lupa di-support, di-subscribe, like, komen, di-share comment. juga. Betul, di-share sama yang teman-teman juga, yang mudah-mudahan
acara ini akan bermanfaat untuk semuanya dan juga bisa mengedukasi teman-teman semua di luaran kita, ya kan, sehingga bisa ada lebih kepedulian, karena kita tidak akan bisa sendiri mengatasi persoalan ini. Kita harus bersama-sama dari segala macam aspek, kita bekerjasama untuk bisa membantu masyarakat untuk bisa lebih sehat, terutama jiwa mereka.